Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Rio Anargia Putra Ibowo dari kelas 12 MIPA 4 ingin menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia sebagai tugas ujian praktek saya. Pertama, sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan diakhiri di anus. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia yang diawali di mulut. Di mulut terjadi makanan masuk lalu berlanjut di rongga mulut. Di rongga mulut terjadi sistem pencernaan secara mekanikal yang dibantu oleh gigi dan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim amilase, lipase, dan juga tripsin. Yang kedua, makanan masuk ke faring. Faring dan eksofagus merupakan bagian dari sistem pencernaan dan pernapasan. Faring berfungsi sebagai aluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke eksofagus atau kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yang disebabkan oleh otot-otot cincin di kerongkongan yang mendorong makanan ke lambung. Lalu makanan masuk ke lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong terdiri dari dinding-dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan secara mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan oleh otot polos. Dan juga terjadi sistem pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim pepsin, renin, lipase, dan dibantu oleh HCl. Setelah ke lambung, makanan masuk ke hati atau liver. Hati atau liver memproduksi cairan membentuk yang berfungsi sebagai penetralisir racun. Hati juga menyimpan energi dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa darah rendah. Hati juga memproduksi banyak enzim, yaitu enzim alanin transminase atau ALT, lalu enzim aspartase transminase atau AST, dan juga enzim alkalin fosfatase atau ALP, lalu enzim gamma glutami transfase atau GGT, dan juga L-laktate dehydrogenase atau LT, dan juga bilirubin yang merupakan senyawa sisa dari proses pemecahan sel darah merah, dan juga yang terakhir albumin dan globulin, yaitu protein yang dibuat oleh hati sebagai penanda adanya gangguan dari fungsi hati. Lalu proses pencernaan manusia berlanjut ke pankreas. Di pankreas berarti dari ujung rongga perut dengan panjang sekitar 18-25 cm dan memiliki bentuk memanjang seperti ikan. Fungsi pankreas terbagi menjadi dua, yaitu ada fungsi eksokrin dan endokrin. Fungsi eksokrin yaitu pankreas sebagai kelenjar eksokrin. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Dan juga lalu yang kedua fungsi eksokrin, yaitu sebagai kelenjar eksokrin. Maksud saya fungsi endokrin sebagai kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin pada pankreas adalah bertugas untuk mengeluarkan hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan mengeluarkan hormon berperan dalam mengatur kadar glukosa gula dalam darah. Hormon insulin akan mengikat glukosa dan mengatur glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di tubuh agar dapat digunakan sebagai energi. Di pankreas juga ada enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa, enzim lipase stepasin yang mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan juga enzim tripsin yang mengubah peptida menjadi polipeptida atau asam amino. Setelah itu makanan berlanjut ke usus halus yang di foto ini ada di dalam. Di usus halus terjadi penyerapan nutrisi paling banyak. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi pertama yaitu duodenum atau usus 12 jari.
Usus 12 jari adalah usus yang bagian setelah lambung. Fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna secara kimiawi. Kedua, jejunum atau usus kosong. Permukaan usus kosong terdapat jenjot-jenjot usus yang disebut villi. Fungsi utama villi adalah memperluas permukaan usus untuk penyerapan makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi terjadi di bagian usus ini dan selanjutnya diedarkan ke aliran darah atau limpa. Ketiga, ileum atau usus penyerapan, yaitu bagian akhir dari usus halus. Nutrisi seperti vitamin, garam, batu, air, dan elektrolit yang belum diserap di jejunum akan diserap di bagian ini. Seperti jejunum, usus ileum juga memiliki villi. Gerakan kontraksi peristaltik pada usus halus mendorong makanan dari satu bagian ke bagian selanjutnya. Lalu berlanjut ke usus besar yang di sini. Usus besar biasa disebut kolon, merupakan organ pada sistem pencernaan manusia yang lanjutan dari usus halus. Apabila direndangkan, panjangnya bisa mencapai 1,5 sampai 2 meter. Usus besar memiliki struktur dinding yang sejenis dengan usus halus, seperti lapisan serosa, otot, submukosa, mukosa, dan lainnya. Fungsi utama dari usus besar adalah melakukan penyerapan makanan hingga membuangnya keluar tubuh. Lalu setelah dari usus besar, makanan akan berlanjut ke rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat feses sementara sebelum dikeluarkan lewat anus. Lalu akhir dari proses pencernaan makanan manusia berakhir di anus. Anus tempat keluarnya feses yang akhirnya akan dibuang oleh manusia. Sekian penjelasan saya tentang sistem pencernaan manusia. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.